Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reksi Melody Dayatullah dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan uh, menjelaskan tentang pengertian arkeologi, yaitu untuk tugas UTS mata kuliah arkeologi. Pengertian penelitian arkeologi pada umumnya biasanya diselenggarakan melalui 3 tingkat penelitian, yaitu yang pertama tingkat observasional yang meliputi kegiatan pengumpulan data baik melalui penelusuran informasi, kepustakaan maupun pengamatan lapangan melalui metode dan teknik penjajagan, survei, dan ekskavasi. Lalu yang kedua yaitu tingkat deskriptif, mencakup kegiatan pengolahan data baik dengan menggunakan metode dan teknik analisis non-destruktif seperti klasifikasi atas dasar bentuk maupun destruktif ataupun laboratoris seperti klasifikasi tembikar atas dasar pasirnya. Dan yang ketiga yaitu tingkat eksplainati, mencakup kegiatan penafsiran atas dasar sintesis dan data yang telah digarap di kedua tingkat penelitian terdahulu, dan selanjutnya dapat diintegrasikan dengan data yang diperoleh melalui metode analogi historis, etnografis, dan eksperimental. Data arkeologi adalah informasi yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan dan analisisnya atas tinggalan arkeologi yang bersifat fisik melalui metode pengumpulan di tingkat observasional dan metode analisis di tingkat deskriptif. Selain istilah tinggalan arkeologi, ada pula istilah lain yang serupa seperti contohnya benda arkeologi, objek arkeologi, atau bukti arkeologi. Tinggalan arkeologi dapat berwujud artefak, yaitu benda alam yang diubah oleh tangan manusia, baik sebagian maupun seluruhnya. Kedua, fitur, yaitu artefak yang tidak dapat diangkat dari tempat kedudukannya tanpa merusak. Lalu yang ketiga ada ekofak, yaitu benda alam yang diduga telah dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu ada istilah situs, yaitu tempat ditemukannya artefak, fitur, dan ekofak, yang dapat dianggap pula sebagai bentuk tinggalan arkeologi, terutama ketika kita mengkaji sekumpulan situs dalam suatu kawasan. Dengan demikian, situs-situs dengan berbagai unsur yang dikandungannya dapat merupakan satuan-satuan pengamatan dalam wilayah penelitian skala makro. Analisis terhadap temuan arkeologi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, analisis terhadap satuan-satuan benda arkeologi secara individual, yang disebut analisis spesifik. Lalu yang kedua, analisis terhadap suatu himpunan temuan yang memperhatikan hubungan antara artefak dan artefak, hubungan antara artefak dengan fitur, dan artefak dengan sumber daya lingkungan yang disebut analisis konteks. Dengan analisis spesifik yang dimaksudkan mengurai atau memecah-mecah suatu satuan benda arkeologi berdasarkan atributnya. Atribut tidak lain adalah satuan terkecil dari tinggalan arkeologi yang dapat diamati, yang pada umumnya terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, atribut bentuk dan ukuran dari temuan benda arkeologi secara keseluruhan atau sebagiannya. Misalnya seperti bentuk denah dan ukuran sebuah piring. Bentuk denah dapat ukuran bangunan. Bentuk denah dan ukuran bagian dasar mangkuk atau kaki candi jika suatu tinggalan arkeologi ditemukan tidak utuh. Maka sebelumnya dilakukan analisis bentuk. Benda itu harus direkonstruksi dahulu di atas kertas. Lalu yang kedua ada atribut teknologis, seperti cara membentuk wadah dengan teknik roda putar, cara menghias tembikar dengan teknik tatap landas, teknik mengaitkan batu-batu candi, dan teknik gosok dalam menyusun bata-bata candi. Dan ketiga, atribut gaya, seperti warna, tekstur, dan ragam hias. Setelah analisis selesai, data arkeologi dapat digolongkan dengan cara klasifikasi taksonomik yang memperhitungkan semua atribut yang ada ke dalam tipe-tipe dan variasi-variasi, atau dengan cara klasifikasi analitik
yang hanya memperhitungkan satu atau beberapa atribut tertentu karena ketiadaan atribut-atribut lain. Dengan metode klasifikasi, selain dapat menyederhanakan data yang berlimpah dan kompleks, peneliti dapat pula melihat hubungan-hubungan tinggalan arkeologi atas dasar atribut bentuk, ukuran, teknologis, dan stilistik, serta hubungan-hubungannya dalam dimensi waktu dan ruang. Semua data yang diperoleh tersebut dapat diintegrasikan dalam bentuk tabel-tabel kualitatif dan kuantitatif. Setelah data terkumpul dengan jelas, peneliti dapat mulai memberikan atau mendeskripsikan data yang sudah diolah itu untuk dituliskan dalam laporan, baik yang tidak diterbitkan seperti laporan penelitian arkeologi maupun yang diterbitkan seperti berita penelitian arkeologi. Bersama dengan catatan lapangan, kedua naskah tersebut selanjutnya dapat digunakan dan dikembangkan peneliti untuk bahan interpretasi yang diperlukan pada tingkat penelitian eksplanatif. Dalam implementasi di lapangan, penelitian arkeologi memerlukan berbagai tahapan yang tidak mutlak harus diikuti. Tahapan penelitian tersebut dimulai dari proses pengumpulan data arkeologi melalui survei dan ekskavasi, serta diakhiri dengan publikasi sebagai upaya sosialisasi hasil penelitian, baik untuk lingkup ilmiah maupun masyarakat. Lalu ada tahap penelitian. Yang pertama dalam tahap penelitian yaitu tahap pengumpulan data. Sebagai penelitian arkeolog, yang pertama teknik pengumpulan data yaitu meliputi penjajakan. Teknik ini yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kehadiran data arkeologi dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Lalu yang kedua ada survei. Teknik survei dapat diterapkan pada permukaan tanah, bawah air, potret udara, serta dengan melakukan ekskavasi lubang uji dan wawancara. Lalu yaitu ada ekskavasi. Beberapa teknik ekskavasi yang dikenal antara lain yaitu sebagai teknik speed, lot, lapisan tanah, atau teknik lain. Demi lapis, penerapan teknik yang berbeda-beda ini didasarkan baik sifat, kontur, maupun kondisi lapangan. Lalu ada hasil pengumpulan data, yaitu seperti artefak. Ya, artefak adalah benda alam yang diubah oleh tangan manusia, baik sebagian maupun seluruhnya. Lalu ada ekofak, yaitu benda alam yang diduga telah dimanfaatkan oleh manusia, misalnya seperti tulang, arang, serbuk sari, atau contoh tanah. Lalu yang ketiga ada fitur, artefak yang tidak dapat diangkat dari tempat kedudukannya tanpa merusak, misalnya bekas lantai, bekas dinding makam, lubang sampah, dan lainnya. Selama melakukan survei dan ekskavasi, peneliti melakukan perekaman data berupa catatan-catatan, gambar peta, formulir, foto, dan video, baik dilakukan terhadap keadaan lingkungan sekitar situs. Lalu ada klasifikasi awal, yaitu pengolahan data lapangan. Artefak dan ekofak yang terkumpul harus segera dibersihkan dan dikonversikan apabila perlu, dicatat proses penemuannya, difoto, digambar, dan sebagainya. Atas dasar itu, maka perlu dilakukan pengklasifikasikan awal didasarkan atas kategori terhadap artefak, ekofak, dan hasil perekaman tersebut. Lalu yang ketiga ada tahap analisis dan rekonstruksi kebudayaan. Analisis dapat dilakukan terhadap data yang telah siap saji dan telah dipublikasikan. Sementara itu rekonstruksi dapat dilakukan sesuai dengan arahan atau arahnya, apakah teknologi, sosial, ideologi, bahkan ketiganya. Selain itu juga interpretasi, yaitu pengambilan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis data dan sintesa data, yaitu dengan menarik relasi antara informasi tiap hasil analisis. Dalam melakukan interpretasi, seorang arkeolog akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Dua pertanyaan yang terakhir merupakan pertanyaan penelitian yang menggunakan metode eksplanasi. Sedangkan pernyataan lain merupakan pernyataan dengan menggunakan metode deskriptif.
Lalu yang keempat ada tahap pelaporan dan publikasi. Tahapan ini konsekuensi yang wajib dilakukan setiap peneliti sebagai penanggung jawab moral dan akademis terhadap penelitian yang dilakukan. Selain itu, hal ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dengan sasaran masyarakat ilmiah dan masyarakat umum. Pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi merupakan informasi kepada masyarakat baik ilmiah maupun masyarakat umum yang berkaitan dengan pengembangan arkeologi di Indonesia. Pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi terdapat beberapa, yaitu antara lain berupa publikasi, pameran, visual. Jenis ini divisualisasikan dengan bentuk homepage. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengertian penelitian arkeologi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.